sistem informasi manajemen itu ada tahap-tahapannya. Misalnya kalau kemarin ada yang presentasikan sistem informasi pegawai gitu ya. Nah, apa tahapannya sehingga bisa sampai ke situ? Itu kan baru judulnya. Nah, untuk sampai ke situ secara konseptual itu kita harus menyusun alat-alat atau bagan pendukung. Terutama karena seringkali yang membangun programnya, aplikasinya itu bukan kita. Biasanya teman-teman teknologi informasi. Kalau Bapak membaca pengarang atau penulis dari paper-paper kemarin itu, sebagian besar itu adalah orang-orang teknologi informasi atau teknologi komputer gitu ya. Bukan orang-orang perkebunan. Nah, tetapi yang punya skop, punya masalah, punya namanya bidang itu orang-orang perkebunan. Nah, biasanya lalu istilahnya apa ya, itu dikontrakkan gitu ya, atau pokoknya ada bagian lain yang mengerjakan. Nah, ketika ada bagian lain yang mengerjakan, maka kita sebagai semacam pemesan gitu ya, jadi kita kalau menjahitkan baju, kita yang jahitin baju itu tahu apa yang kita butuhkan, sehingga sistem ini bahkan ini akan membantu kita berkomunikasi dengan pengembangnya atau developer atau pembuat aplikasi. Memang kita tidak dituntut untuk membuat aplikasinya karena kita bukan orang TF ya, tetapi kita perlu tahu konsepnya sehingga yang akan membuatkan itu tahu apa yang mau kita butuhkan. Nah, baik. Pertama yang menjadi dasar sering kita gunakan adalah disebut sebagai flow map atau ada orang mengatakan cross functional diagram. Nah, contohnya sebelah kanan itu kemarin saya kira di beberapa paper sudah tampak ada yang disajikan dengan bagan itu lalu kelihatan. Izin Pak, suaranya kayaknya kurang kuat Pak. Oh gitu, sebentar. Izin Pak. Ya? Sebentar, saya volume dulu kalau gitu. Ada di bapak-bapak yang lain juga, iya. Iya Pak, agak kecil nggak biasanya. Nah, suara Pak RH jelas Pak. Ya berarti punya saya nih yang agak. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Cek. Sudah lebih baik sekarang, Pak? Ya, udah lumayan, Pak. Sudah saya besarkan. Pak Seno pakai headset aja. Udah Pak, udah nambah Pak volumenya Pak. Makasih Pak. Oke, saya coba ya. Saya agak dekat ke mikrofon saya. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut. Enggak, Pak. Nah, medicine tadi ya, cross functional diagram. Saya kira bahwa Bapak pernah menemukan ini di penyusunan SOP gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi pegangan nanti kita berkomunikasi dengan pengembang yang membuat aplikasi. Karena ini menjadi dasar. Urutan prosesnya bagaimana? Siapa yang mengerjakan itu berarti kelihatan tuh di kolom itu misalnya mandor, asisten, manajer gitu ya. Tugasnya apa? Maka di flow itu kan kelihatan di bagian kanan itu. Kapan dia mengerjakan? Kapan dalam arti urutannya itu setelah apa atau sebelum apa? Nah ini oleh teman-teman penyusun aplikasi itu digunakan untuk analisa sistemnya. Dengan bagian ini juga kemudian kita bisa memperbaiki, artinya mungkin ada langkah yang terlalu panjang yang bisa kita singkat, ya itu bisa kita lakukan dengan situ. Kalau kita memperbaiki sistemnya, cross functional diagram. Nah, penyusunan ini ada ada apa namanya itu standarnya begitu ya, ada standarnya. Di sebelah kanan itu komponen-komponen yang standar. Misalnya untuk gambar seperti apa, untuk dokumen seperti apa, ada gambar-gambar kanan itu. Lalu ada misalnya
proses manual, ada penyimpanan data itu yang bentuk silinder, itu digambar di bagan tadi sehingga kalau orang membaca bagan itu pun sebenarnya sudah tahu apa itu aktivitasnya, hanya kemudian ada rinciannya. Nah, itu membantu kita menganalisis sistem, kemudian mengkomunikasikan itu ke developernya. Oke. Yang kedua, use case diagram. Ini kemarin juga ya, di paper-paper itu akan selalu kelihatan use case diagram. Karena ini menggambarkan siapa yang berperan di menu apa atau di bagian apa di sistem informasi itu, misalnya. Kalau di situ ada contoh ya, diambil dari sistem informasi kabupaten, ada adminnya, ada orang di kabupaten, dia bisa mengakses menu mana. Di tengah-tengah itu menu-menunya. Jadi itu digambarkan antara aktor dengan sistemnya. Sehingga lalu dengan ini nanti developer bisa mengembangkan atau mengatur menunya. Siapa data tidak semua menu bisa dibuka atau oleh semua orang, pasti akan dibeda-bedakan. Kalau Bapak sebagai manajer ya pasti bisa membuka lebih banyak. Tapi misalnya manajer pabrik ya dia bukan menu yang ini, maka lalu secara konseptual pengembang bisa mengikuti arahnya kemana, siapa yang menggunakan. Ini demikian juga ada standarnya, bentuk-bentuknya itu apa yang bisa kemudian dipakai untuk menjelaskan itu. Misalnya ada gambar orang itu berarti aktor, ranah itu use case-nya dia. Punya apa. Ini kemarin ada yang digambarkan dan tidak di paper itu, tapi ini menggambar sistem geografi sehingga ada data spasial, data pengguna, kelihatan hubungannya kemana. Ini akan fungsi untuk menambah series kita di berikutnya yang seharusnya. Ini sudah mulai mencerminkan atau memperlihatkan aliran datanya. Untuk kemudian bisa dijadikan sebagai ini standar lambangnya. Kita kalau membuat itu ya mengikuti ini ya, supaya istilahnya bahasanya sama gitu. Kalau yang dibuat lalu tahu. Kemudian berikutnya masih dalam bentuk objek bagian. Jadi ini fit dia menggambarkan bagian-bagian itu ada bagian anggota. Kali ini ya ini saya ambil dari contoh pengelolaan perpustakaan gitu. Ada bukunya, datanya apa, lalu ada petugas perpustakaan. Ini ada masing di sini ada nama fitnya sudah mulai nama fitnya. Sini. Yang pinjam buku itu apa saja datanya. Kalau misalnya ke pegawai kebun ya ini yang pegawai itu apa saja ada alamat misalnya ya, tanggal masuk misalnya.
Lalu kalau di Afdeling apa data Afdeling maksud itu apa? Lalu relasinya mana yang berrelasi mana yang tidak. Ini juga ada standarnya, cara penyusunannya seperti ini. Dan komponen atas dan komponen bawah. Tidak semua di paper kemarin itu menunjukkan ini. Artinya ini digunakan di mana dia dibutuhkan. Tapi urutannya biasanya dia akan menggunakan ini sebelum nanti masuk ke database. Dengan pemasukan golongan. Mana yang berhubungan dengan mana ini akan kelihatan di sini. Entity relationship diagram. Nah, memang kelihatan agak rumit, tapi ini kalau kita mengikuti tahapan-tahapan ini, lalu semakin ke belakang data. Kalau tadi yang di depan tadi, misalnya ini berarti banyak ke banyak. Artinya data ini banyak, berhubungan data yang banyak juga. Lalu, nah itu saya kira materi tentang bagan-bagan yang kita butuhkan ketika kita membangun sistem informasi manajemen. Nah, lalu Bapak-bapak nanti Bapak-bapak atau meminta Bapak-bapak untuk membuat satu konsep sistem informasi manajemen yang saya sebut sebagai tugas akhir. Nah, itu waktunya itu 2 minggu sebetulnya. 2 minggu dari Bapak akan mengumpulkan tugas itu di 24 ya. Nah, karena itu sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa tugasnya supaya jelas dulu gitu ya. Saya buatkan dulu. Nah, itu sudah saya masukkan. Tempelkan nah, saya bukakan ya. Ini mana saya untuk ini nanti bentuknya adalah semacam sebuah makalah begitu ya. Lalu isinya ini. Yang pertama latar belakang. Hanya adalah membangun sistem informasi yang memberikan kemudian itu lalu terlewat lupa bahwa nulisnya banyak, maka justru yang sulit itu seringkali menulis banyak.
Kemudian yang ketiga, parameter atau data-data apa saja yang dibutuhkan. Datanya apa? Berarti Bapak nanti perlu mempelajari sistemnya, lalu menggagas. Karena ini masih apa namanya, masih ide konsep, maka boleh saja sebagai sebuah gagasan. Kita kembangkan dari ERD tadi, antara tabel-tabel data itu relasinya bagaimana? Data mana yang berhubungan dengan data mana? Terus berikutnya uraikan analisis lalu berikutnya rangkaian infrastruktur. Infrastruktur maksud saya kalau misalnya kemarin kita bicara mengenai koneksi jaringan tanpa kabel. Tanpa kabelnya seperti apa? Jaringannya apa? Mau pakai kabel, pemakai tanpa kabel, jaraknya berapa kilo? Misalnya ya, sistem informasi geografi, atau kalau Bapak tadi sudah mereview makalah saya, paper saya yang tentang sistem pemantau sistem angkut, itu kan infrastrukturnya harus ada wireless, harus ada koneksi internet data. Nah, itu yang saya maksud. Apa infrastruktur yang kita butuhkan? Tapi kalau misalnya nanti sistem informasi Bapak itu hanya pemupukan yang untuk di kantor koperasi misalnya, ya mungkin tidak perlu pakai internet, tapi datanya ada di desktop, di komputer yang diam di kantor, misalnya itu. Nah, itu tergantung pada apa yang kita butuhkan di atas. Nah, Bapak mungkin terasa ini banyak gitu ya, tapi kalau sudah dengan tadi apa komponen-komponen itu, sehingga seminggu ini Bapak sudah punya ide, gagasan, minggu depan sudah mulai bisa start untuk mengerjakan. Kalau minggu depan, kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, Pak, kalau saya mau buat ini bisa enggak? Kalau mau yang apa namanya sistem informasi tentang ini bagaimana? Nah, itu mari kita diskusikan besok. Sehingga nanti harapan saya karya bapak-bapak ini juga bisa berkontribusi kepada perusahaan gitu ya. Ada sesuatu yang baru ya, selain untuk belajar tapi untuk kuliah juga ada sesuatu baru yang nanti mungkin jadi semacam inovasi atau apa gitu ya untuk perusahaan. Gitu kira-kira Bapak semua yang saya hormati, apa namanya tugasnya. Jadi nanti nilainya saya akan dapat dari beberapa hal. Satu, presentasi dan tugas ini. Dua, dari ujiannya. Setelah besok minggu depan kuliah terakhir, lalu kita atur kapan jadwal ujian. Lalu dari tugas ini. Hingga nanti nilainya bisa, komponennya banyak. Sehingga saling mendukung. Begitu, adakah pertanyaan tentang tugasnya, tentang materi tadi? Pak Mas Kuni nggak mendengar saya, Pak? Nggak kedengar. Kenapa ya? Mikrofon saya harusnya ada masalah. Pakai headset Pak Mas Kuning. Cek. Mungkin sekarang bagaimana? Sudah lebih baik belum? Sepertinya Kami sudah. dengar aja. Oke, ada diskusi Bapak? Baru 10 ya, yang gabung 10. Yang 11, 12 ada yang double. Oke. Bagaimana Pak, ada diskusi? Kalau apa namanya? Kalau ada pertanyaan disilakan. Nanti silakan Pak, apa namanya, di download tadi yang tugas akhir tadi ya, sambil dibaca-baca apa namanya itu isi tugasnya, sehingga mulai bisa merancang gitu lah maksud saya.
tugas akhir ujian juga Pak ya. Ya Pak, nanti kita ada. Dan ujiannya juga melalui Google Classroom lah, seperti bapak-bapak presensi itu, tapi isinya Siap. soal gitu ya, menjawab. Enggak sulit, Siap. memang cuma dari bahan-bahan itu. Artinya nanti pada saat ujian itu mohon dibantu supaya dipastikan pada kondisi sinyal yang cukup gitu ya. Karena nanti mengerjakannya ya di Google Form itu seperti bapak presensi itu. Cuman waktunya mungkin 1 jam misalnya atau setengah jam. Bisa presentasi supaya kita bisa selesaikan. Sehingga minggu depan tinggal yang review kedua. Mas Kuni, apakah bisa? Mas Kuni ada akses nggak? Anu enggak? Mas Kuni? Mas Kuni? Tadi ada namanya? Nah, ini ada. Ada Pak, Mas Kuni? Jaringan. Jaringannya nggak kuat. Oh. Jaringan masuk paret. Oh gitu. Pak Mas Kuni posisi di mana tuh Pak Mas Kuni? Kalbar juga? Kalbar juga Pak. Ketapang. Ya. Kabupaten Ketapang Pak. Ketapang ya? Kabupaten Ketapang. Ketapang masih agak sulit sinyal. Di kebun Pak, susah Pak. Oh iya. Oh. Ya. Makanya tadi kok Pak Mas Kuni sempat tulis di chat itu suara saya nggak begitu terdengar katanya. Pakai headset memang Pak lebih jelas Pak. Tadi kalau nggak pakai headset kecil gitu Pak. Ya? Pakai headset jelas Pak. Oh ya. Sebentar, kalau yang sebelumnya Pak jelas aja Pak kalau Pak. Ini pakai headset jelas Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Kalau headset karena suaranya langsung masuk ke telinga ya nggak ada Pak. pengaruh lain-lain. Cuman sebelumnya langsung Pak jelas Pak. Sebelumnya. Iya. Kenapa nih? Berarti saya ceknya lagi suara saya kok. Karena volume saya juga sudah saya besarkan. Ya. Gede. Pak Mas Kuni, Pak Mas Kuni nggak respon. Ya. Atau mungkin kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Atau ada yang bapak-bapak di sini yang mau mempresentasikan tugas yang kedua, review yang kedua. Karena itu menarik juga menurut saya. Jadi kami buat urutannya Pak. Gimana Pak Yoga? Sudah ada kami buat urutannya Pak. Dengan siapa Pak? Kalau ada. Yang pertama Pak Rudi. Pak Rudi boleh, oke. Yang kedua? Urutannya saya. Nah, boleh. Kalau gitu 2 orang bisa nih presentasi malam ini ya. Tugas kedua. Begitu kamu dulu ya Kang. Oh sama kita ya? Sama. Sama, apa namanya? Kan ada ganjil, ada genap itu Pak. Iya. Karena urutannya disesuaikan sama yang ngumpul Pak. Biar Pak Rudi sama siapa tadi? Ntar saya lihat lagi Pak. Oke. Semua minta pada duluan. Oh malah minta dulu aja, bagus ya. Pak Isan, ganjil genap Pak Isan. Pak Isan nomornya ganjil itu. John. Nah, ini John semangat betul dari tadi. John. Pak Yoga genap. Saya ganjil Pak, sama Pak Rudi Pak. Oh ganjil. Yang genap siapa yang genap? Pak Rudi ganjil juga. Saya juga ganjil ini. Oh, oke yang genap sih. Kok dunia ganjil nih? Kencang yang genap nggak genap ini. Oke, aja sambil kita mulai mungkin
sambil hemat waktu Pak Rudi mungkin bisa yang mewakili ganjil dulu. Baik. Sambil Pak Yoga nyarikan yang genap. Mari Pak Rudi. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Ya, terus Pak, sudah kelihatan. Lanjut. Kenapa ya Pak? Ampun Pak, monggo lanjut. Selamat malam Pak Andreas, Bapak yang lain. Jadi ini Malam. saya sampaikan review untuk tugas yang kedua, pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk sistem pemantauan transportasi TBS kelapa sawit oleh Bapak Awi Kristiarto dan I Wisnu Badra. Yang pertama bahwa bisnis prosesnya adalah bahwa kelapa sawit itu dari proses panen menghasilkan TBS, kemudian dievakuasi ke PKS dengan menggunakan unit angkut dengan tujuan adalah mendapatkan kualitas TBS yang baik dan biaya yang minimum ya. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan alat monitoring pengangkutan dengan alat angkut karena selama ini banyak penyimpangan di lapangan. Penelitian ini menggunakan aplikasi yang berbasis internet, Pak. Ya, seperti itu. Ini pendahuluannya bahwa saat ini bisnis CPO masih menguntungkan sehingga diperlukan suatu sistem untuk memonitor pengangkutan di mana nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan CPO dengan kualitas yang baik, yaitu dengan FFA yang di bawah standar. Kemudian kenapa difokuskan ke transportasi ini? Karena transportasi TBS ini merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan FFA. Karena banyak benturan yang menyebabkan FFA cepat naik. Kemudian ada juga latar belakangnya adalah karena tidak lancarnya pengolahan TBS di pabrik sehingga ada antrian panjang, sehingga nanti di dalam aplikasi ini disinkronkan antara mulai dari proses panen, evakuasinya, transportasinya sampai ke pengolahan, sehingga nanti tujuan peneliti bertujuan untuk membangun aplikasi berbasis mobile yang mengacu pada sistem panen pengangkutan. Kemudian seperti saya sampaikan, aplikasi ini bekerja dengan koneksi internet yang memberikan informasi real time, sehingga bisa digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Ini Pak, anunya apa namanya? Langkah-langkah tahapan penelitian, yaitu analisis bisnis prosesnya. Dalam ini di dalamnya adalah yang terkait di kebun, yaitu mulai dari panennya, kegiatan panen sampai kegiatan pengangkutan. Kemudian yang kedua analisis sistem, desain sistem, informasi sistem, evaluasi, dan selesai. Sistemnya dinamakan log transawit, ya seperti saya sampaikan tujuannya untuk memfasilitasi mulai dari manajemen panen sampai pengangkutan sampai buah itu dibawa ke pabrik, ya. Tapi sebenarnya Pak, dari jurnal yang ada saya nggak bisa secara jelas Pak melihat alur-alurnya ya Pak, tapi yang saya pahami bahwa itu prosesnya mulai dari proses panen itu sendiri, kemudian pengangkutan. Kalau di panen itu mulai dari pengancakan pemanennya, kemudian TBS keluar dari TPH, kemudian proses diangkut ke pabrik dan seterusnya itu terintegrasi dalam satu aplikasi. Kalau saya pahami dari gambarnya ya Pak, kan gambarnya nggak jelas, nggak ada panah-panahnya gitu Pak. Tapi kalau saya paham
sepemahaman saya dengan pengalaman selama ini, mungkin yang dijembatani oleh aplikasi ini adalah sinkronisasi kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini lebih teknis Pak ke programnya. Artinya kalau saya pahami, jadi mulai dari Kerani itu sudah memasukkan data di mana dia ngitung buah di blok berapa, kemudian itu sudah terkirim ke aplikasi tersebut, sehingga aplikasi itu baik pihak transportasi maupun baik divisi sudah tahu di mana ada buahnya, sehingga bisa sinkron untuk melakukan proses pengangkutan. Pada saat proses pengangkutan, yang di pabrik pun bisa tahu, dengan data buah yang masuk dengan kapasitas yang ada, itu juga bisa menginformasikan apakah buah tersebut bisa langsung diterima. Karena aplikasi ini diharapkan, kalau memanfaatkan aplikasi ini tidak ada proses antrian, sehingga nanti kalau antrian kan biasanya buah tuang di lantai, kemudian disorong pakai loader, itu kan juga menyebabkan kondisi FO-nya naik, Pak. Seperti itu kalau saya pahami dari jurnalnya. Ini fitur-fitur dan fungsi yang ada di aplikasinya, Pak, mulai dari login, admin akun, kemudian ini manajemen outdoing, masing-masing di sini memberikan fungsi kepada penggunanya, mulai dari outdoing, kemudian blog, kemudian taksasi panen, seterusnya. Ini menginputkan apa yang ada di bagiannya ke aplikasi tersebut, sehingga bisa disatukan dalam satu aplikasi, memberikan informasi kepada masing-masing penggunanya. Itu Pak. Review saya Pak, kalau saya perhatikan dari sistem ini, walaupun katakan sistemnya itu sudah ada, dibangunkan dengan integrasi, tapi tetap harus didukung oleh SDM yang mempunyai tanggung jawab dan integritas yang tinggi Pak, karena data-datanya kan real time ini Pak. Ya, kalau nggak real time nanti juga bermasalah. Misalnya buah adanya 100 janjang dibilangkan 500 janjang, itu kan juga jadi masalah nanti. Jadi tetap tanggung jawab dan integritas daripada sumber daya yang mengentri data ke aplikasi ini dipastikan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ini datanya real time dan langsung dipakai oleh banyak pihak, mulai dari divisi, kebun, kemudian traksi sebagai pihak transportasi sampai ke pabriknya. Gitu Pak. Kemudian ada juga saran Pak bahwa mungkin perlu juga dilengkapi daripada jumlah unit Pak ya, jumlah unit, kemudian kapasitas angkut dan jarak ke pabrik, sehingga nanti, dan juga siap unit cadangan, sehingga nanti pada saat misalnya kondisi pengangkutannya lancar, kita nggak ada kendala masalah transportasi ini Pak. Karena saya lihat saya baca-baca lagi di ini nggak ada, atau mungkin saya yang kurang paham melihat sistemnya Pak. Ini contoh-contoh implementasinya Pak di aplikasinya, kayaknya sepertinya kalau saya pahami dari jurnal ini. Ini halaman yang ini lah Pak, di aplikasinya itu. Baik nanti yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh kebun maupun pabrik. Ini di sini sudah ada peta-peta juga posisi buahnya ada di mana. Kemudian posisi transportasinya, unit yang bawa TPS sampai di mana pun sudah bisa dilihat dari ini Pak, dari sistem ini. Nah, ini ada satu fitur yang menunjukkan pemantauan truk Pak. Nah, di sini kan Pak, kalaupun misalnya dari sistem ini bisa kita lihat truk itu geraknya kemana, tapi kalau dari sistem panennya kita nggak pakai yang disampaikan ancak panen giring tetap maju ke depan ini, kalau nggak kita terapkan kan nggak tercapai juga efisiensinya. Artinya orang panennya kalau di mana-mana, truk ini juga akan kemana-mana nyari buah, ujungnya juga nggak efektif. Jadi
kalau penekanan saya tetap harus dari panennya dulu, ancak panen giring tetap maju ke depan diterapkan sehingga buahnya lebih terkonsentrasi Pak keluarnya, berjalan sehingga ini nggak bolak-balik ini mobil Pak. Karena kalau kita bisa mengetahui hanya pergerakan saja, tapi kalau masih bolak-balik di situ juga akan tercipta transportasi yang nggak efektif gitu Pak. Kira-kira gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Sarannya bisa dikembangkan dengan mendapatkan rute yang harus ditempuh oleh DT sampai ke pabrik, durasi waktu tentukan, sehingga kalau ada penggelapan TBS itu kita bisa tahu Pak, misalnya dari labeling A, pabrik itu 30 menit, kalau di atas 30 menit berarti ada hal di lapangan, mungkin dia bongkar ketimbangan dan sebagainya. Kemudian sama ini Pak simpanan ini yang saya tekankan karena serapi apapun kita mengatur sistem transportasi, tapi kalau dari panennya nggak dimulai dengan ancak giring tadi yang maju ke depan tuh Pak, akan sama aja nanti putar-putar aja mobilnya di buah. Saya kira itu Pak yang bisa sampaikan Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Ini dulu waktu saya uji coba di kebunnya Astra itu salah satu komentar si sopir truknya itu Pak Rudi. Wah, ini jadi ketahuan dong kalau kita nanti mampir di warung. Oh iya, apalagi sampai mampir ke istri tetangga pasti ketahuan, saya bilang gitu. Iya Pak. Karena memang fungsinya untuk memantau posisi truk. Di kita diterapkan juga Pak. Khusus transport ini sudah ada dikasih GPS, jadi rutenya ketahuan, terus solar pun nanti kan ketahuan Pak antara kilometer sama BBM pun ketahuan. Menarik, bagus. Baik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Baik, Pak Yoga, apakah ada teman satu lagi yang dari makalah genap? Yang nomor genap sih. Ada Pak Adityo Pak. Pak Adityo, siap? Pak Adityo, Pak Adityo gambarnya sudah siap, pasti siap. Silakan Pak Adityo. Baik Pak, izin Pak untuk kelompok genap. Silakan. Sudah muncul ya Pak ya? Proses Pak, masih ya oke sudah Pak Aditya, silakan. Baik Pak, yang kedua itu masalah papernya tentang perancangan sistem informasi pengelolaan air sebagai pendukung sistem drainase otomatis perkebunan kelapa sawit. Jadi tentang informasi pengelolaan air Pak, jadi untuk areal gambut nih Pak. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rancang bangun sistem informasi pengelolaan drainase di perkebunan kelapa sawit. Sistem informasi tersebut meliputi data ketinggian air lahan gambut di perkebunan kelapa sawit yang diambil dari sensor ketinggian air. Jadi ada sensornya Pak, dia ada sistemnya itu menggunakan sensor kalau airnya kurang dengan titik tertentu itu akan ketahuan. Ini menggunakan metode air terjun SDLC. Hasil air dari penelitian ini adalah rancang bangun sistem pengelolaan informasi air yang dapat mengatur ketinggian air lahan gambut secara otomatis dan real time. Kemudian pendahulunya kenapa? Karena kelapa sawit di Indonesia dengan luasan 14,3 juta hektar, 1 juta hektar itu adalah lahan gambut. Yang kedua, kelapa sawit tanaman yang membutuhkan air tapi tidak tahan banjir. Kedalaman muka air tanah yang optimal untuk perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang dikeringkan berkisar 60-85 cm dari permukaan tanah. Ketika kedalaman air kurang dari 45 dari permukaan tanah, akar akan tergenang yang dapat menyebabkan pohon membusuk. Ketika kedalaman air tanah lebih dari 85 cm, akar tidak dapat menyerap air dengan baik dan pohon akan mengering. Kemudian yang keempat, pengukuran ketinggian air pada blok kelapa sawit umumnya menggunakan pisometer yang diukur secara manual. Kemudian pembukaan dan penutupan pintu air pun dilakukan secara manual. Kecepatan dan ketepatan pengaturan pintu air sangat penting untuk menjaga produktivitas kelapa sawit. Kemudian metodologinya adalah menggunakan VR Pak, e-katalog with e-katalog merupakan database elektronik berbagai jenis guma dan sistem informasi yang dapat diakses secara online.
Metode penelitian digunakan dalam penelitian adalah software development life cycle SDLC dengan model waterfall. Itu terdiri dari 5 tahap, Pak. Jadi ada definisi persyaratan, kemudian ada perencanaan sistem, perangkat lunak, implementasi, pengujian integrasi, dan pemeliharaan. Kemudian kesimpulannya, Pak, ketinggian air digital alat monitoring dapat menjadi dasar untuk aplikasi di perkebunan kelapa sawit yang memiliki jarak jauh. Yang selama ini kan secara manual, Pak. Jadi dengan adanya sistem ini, water level itu bisa kita tahu secara cepat. Karena yang selama ini ya pakai manual, Pak. Jadi jarak ke blok pun lama. Dan harus memang tanggung jawab per orangnya lah, Pak, untuk antisipasinya. Kemudian yang kedua, rancangan sistem drainase mampu mengatur sistem drainase di perkebunan sawit secara efisien, tepat, dan cepat. Kemudian kritiknya, Pak, atau reviewnya, contoh aplikasi hasil di lapangannya, Pak. Jadi di paper tersebut, contoh aplikasinya itu belum kelihatan, sistem kerjanya itu bagaimana, gambar-gambarnya pun belum ada contoh-contohnya, Pak. Jadi masih saya pun, atau mungkin dari saya yang masih membacanya kurang copy, tapi cara pemasangan alatnya itu bagaimana saya belum jelas. Kemudian yang kedua, permasalahan yang terjadi di lapangan, mungkin ini baik dan buruknya, apakah lebih baiknya atau dari buruknya dengan pemasangan sistem ini. Karena kan tetap harus pakai jaringan, Pak, jaringan internet. Kemudian faktor manusia yang menjalankan aplikasi sistemnya, apakah dengan remote atau otomatis tersambung dengan pintu air itu, Pak. Jadi saya masih ambigu lah ibaratnya untuk membaca papernya. Mungkin itu aja, Pak, dari saya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Adityo. Memang betul, Pak Adityo, masih istilahnya apa ya? Paper itu masih apa ya? Masih simple gitu ya. Karena itu berbeda. Simple. Yang dipaparkan Pak Rudi tadi itu 3 halaman aja, Pak. Naskah kami di jurnal. Naskah kami di jurnal karena itu sudah misalnya lebih matang gitu ya. Dan itu hasil penelitian yang memang sudah ada aplikasinya, sudah kita uji coba, sudah ada hasilnya, sampai evaluasi ada. Sedangkan yang dipaparkan Pak Adityo itu paper seminar. Nah, paper seminar itu biasanya memang lebih sederhana daripada yang jurnal. Maka ya benar Pak Adityo, Bapak ini masih sederhana, Pak. Belum tampak apa namanya itu realnya gitu ya, karena itu masih konseptual dan itu disajikan pada seminar internasional untuk teknologi informasi. Jadi maka yang apa namanya itu titik beratnya itu lebih ke model apa namanya aplikasi teori yang waterfall tadi itu, Pak. Di situ. Ya, jadi tidak lalu mempersimpelkan pintu air kan, Pak. Nah, kalau sebenarnya bagus saja sih, Pak. Karena kalau terkonek dengan pintu air loh lebih keren lagi, Pak, dengan otomasi ini kan gitu. Ya. Ini Pak Adityo, terus terang alatnya itu hasil pengembangan saya, jadi hasil desain saya dengan teman-teman. Lalu kalau tadi koneksinya itu bukan dengan internet, Pak, yang sistem sekarang loh, tapi dengan SMS. Jadi alatnya itu nanti akan membaca ketinggian air di lahan gambut, dan air gambut kan krusial ya, Pak. Terus nanti di alat itu akan ada lampu hijau, merah, dan biru. Jadi kalau hijau itu aman, merah itu berbahaya, artinya itu, Pak, tergenang. Biru itu dia kekurangan air, jadi terlalu dalam gitu ya. Terus informasi itu akan dikirimkan ke SMS. Ke SMS, SMS-nya itu dipegang oleh operator pintu air. Nah, ini sedang saya kembangkan supaya nanti bisa menjadi otomatis. Artinya dari nanti kalau misalnya airnya terlalu rendah gitu ya, Pak ya, pintu air sana lalu menutup sendiri gitu, Pak. Nah, ini terus terang nih, Pak, yang konsep alat ini kan sudah dipatenkan, sudah ada patennya, paten dari pemerintah. Lalu rencana ini mau saya kerjasamakan untuk dikembangkan penelitian di BGA, Pak. Jadi mohon doa dan dukungan kalau nanti moga-moga saya bisa Pak, bisa lalu berkolaborasi dengan BGA untuk mengembangkan ini, Pak. Karena sepertinya BGA
Karena saya pernah membuat juga, Pak, tapi nggak gitu. connect ke lampu dia, Pak. Jadi dia connect-nya itu kan untuk level air limbah, Pak. Jadi Ah. dia ke sirine. Jadi kalau air limbah itu Ya. mulai penuh kan, Pak, Ya. kena sensornya itu Ya. sirinenya langsung bunyi, Pak. Kencang kali, Pak. Ya, Gitu. ini kan ya, kita membuat warning system gitu ya. Cuman Iya. bentuknya beda ya. Yang Pak Aditya Iya, Pak. itu suara, kalau saya pakai lampu gitu ya. Tapi Iya. problem. Artinya gagasan ide-ide seperti itu kan lebih banyak bisa kita aplikasikan di kebun dan bisa banyak membantu kan gitu ya, Pak. Iya, Pak. Ini bagus. Ya Keren, pas Pak. lah kalau gitu Pak Aditya tadi memaparkan itu ya pas lah. Iya, Pak. Kalau sudah membuat itu kan. Nah, cuman kalau apa namanya, kalau kita mau bicara tentang sistem informasi kan kemudian data mungkin ya dari berbagai titik itu yang kemudian kita collect, kita gabungkan menjadi sebuah informasi. Itu Pak Aditya. Baik. Itu menarik. Terima kasih, Pak. Ya. Sip. Terima kasih Pak Aditya. Baik Pak, yuk baca malam. Mohon nanti Pak. Pak, mohon nanti dibuka dibaca-baca tadi ya tugasnya supaya apa namanya sambil cari impen ya Pak Rudi ya. Kalau orang Jawa itu cari impen, cari gagasan, cari ide. Itu semedi tugasnya sudah dulu oke. ya. Tinggal jalan. Pak Aditya terus garuk-garuk apa kan nggak ngerti. Ya, Pak. Oke. Baik, saya kira begitu dulu Pak Yoga sebagai ketua kelas. Terima kasih sekali atas pertemuannya malam hari. Selamat malam Pak Senop, Pak Esan. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Pak Andri, makasih. Selamat malam. Ya, Ketemu lagi. Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Malam Pak.